Selamat malam saudara-saudari semuanya. Kembali kita bertemu di Persada Online malam hari ini. Meskipun kita jauh secara fisik, tapi percayalah Tuhan selalu bersama kita. Dan biarlah kasih Tuhan yang selalu mempersatukan kita semua. Saat ini kita akan mengangkat satu pujian, Bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku.
benar saudara-saudari, satu hal yang kita rindukan adalah ketika Tuhan bersama dengan kita. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Marilah kita menantikan hadirat Tuhan. Saat ini kita naikkan satu pujian, Deeper in Love with You. Firman Tuhan, kita bersyukur karena kali ini kita akan mendapatkan kesempatan untuk dilayani dari hambanya dari San Francisco, Amerika, yaitu Pendeta Dr. David Pan. Kita persilakan waktu dan tempatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, salam sejahtera dalam Kristus Yesus saya sampaikan kepada kalian. Saya bersyukur kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada Pendeta Iwan Purnomo yang memberikan kakaknya ini kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Setelah merantau di mancanegara selama 40 tahun, saya jarang sekali memberitakan firman Tuhan dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kalau pada malam ini saya memakai istilah yang kurang tepat atau yang out of date, harap dimaafkan. Tema pada hari ini adalah permasalahan gulma orang Kristen. Permasalahan itu berarti suatu masalah yang harus kita ketahui, kita gumuli, bahkan kalau bisa kita selesaikan. Tentang apa? Tentang gulma di dalam gereja. Gulma yang saya maksud adalah rumput liar pada umumnya dan khususnya lalang yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Injil Matius pasal 13, sekaligus Yesus memberikan 7 perumpamaan kerajaan surga. Dan di antaranya yaitu apa yang akan kita bahas, perumpamaan lalang dan gandum. Kalau ditanya, di manakah kerajaan surga? Mungkin saudara menjawab, oh kerajaan surga itu belum datang, tunggu nanti kalau Yesus datang kedua kalinya.
Betul, kerajaan surga belum tiba, kita harus tunggu. Tapi di lain hal, Yesus mengatakan, kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Jadi orang yang berdosa itu bertobat, berpaling kepada Kristus. Kristus menjadi Tuhan dalam kehidupannya. Itulah mencicipi kebahagiaan kerajaan surga. Dan kalau orang Kristen itu mengabarkan Injil, berarti kita expand the territory of the kingdom. Teolog yang terkenal John Lett mengatakan, kerajaan surga itu adalah already but not yet. Bingung ya? Sudah ada, sudah datang tapi belum. Dia mengatakan itu satu overlap dari dua masa. Masanya akan datang dan masa kini tentang kerajaan surga itu. Jadi reality atau realitas yang wujud tentang kerajaan surga belum datang. Tapi saudara sekalian, di mana orang Kristen berada, di sanalah teritori dari kerajaan surga. Sebab Tuhan bertakhta dalam kehidupannya. Oleh karena itu doa Bapa kami mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Kita masuk dalam ayat Matius pasal 13 ayat yang ke-26. Ayat yang ke-24. Hal kerajaan surga itu seumpama orang menabur benih yang baik di ladangnya. Ya. Ini permulaan dari perumpamaan lalang dan gandum. Kerajaan surga itu seperti orang menabur benih yang baik. Siapakah orang itu? Dalam ayat yang ke-37, Yesus mengatakan adalah anak manusia, the son of man. Siapa dia? Yesus sendiri. Jadi Yesus sendiri datang menabur benih yang baik di ladangnya. Benih ini tumbuh menjadi apa? Gandum. Gandum itu bisa dimakan, bisa dijadikan roti. Sangat bermanfaat sekali. Gandum inilah orang Kristen yang sejati. Lalu diartikan dalam ayat yang ke-38 ada anak-anak kerajaan. Berarti nanti kita ini orang Kristen sejati akan mewarisi kerajaan surga. Kita ditanam di mana? Di ladang. Ladang itu dunia. Itu yang diartikan oleh Tuhan Yesus. Kita hidup di dalam dunia, keluarga kita, perusahaan kita, gereja kita, semua di dunia. Lalu, ayat yang ke-25, dimulai dengan kata, tetapi, ini permasalahannya. 24, everything okay, bagus. Masuk ke ayat ke-25, tetapi, but, pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Musuh ini siapa? Ayat yang ke-39 ada diabolos, artinya iblis. Yesus datang menanam gandum, iblis datang menanam lalang. Saudara sekalian, oleh itu lalang itu disebut anak si jahat. Satu anak kerajaan, satu anak si jahat. Itu bedanya. Jadi pekerjaan Yesus itu sangat beda dengan pekerjaan iblis. Kita harus tahu. Ya. Pernahkah saudara melihat orang Kristen lalang? Saya berani mengatakan Jim Jones itu orang Kristen lalang. Ada pendeta palsu. Sebab sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh Yohanes pasal 10. Iblis datang itu untuk mencuri, memusnahkan, dan membunuh. Berapa orang yang dibunuh oleh Jim Jones? Dia telah berhasil membawa jemaatnya sebanyak 918 orang, hampir 1000, termasuk anak-anak kecil. Semua bunuh diri, semua binasa. Itu pekerjaan iblis. Tapi anak manusia datang memberikan hidup, bahkan hidup yang berlimpah. Kita lihat.
Hudson Taylor. Gandum yang ditanam di China telah mendirikan China Inland Mission. Berapa orang yang diselamatkan? Banyak sekali. Kita lihat William Carey, gandum yang ditanam di India telah menyelamatkan beribu-ribu orang India. Kita lihat David Livingstone, gandum yang ditanam di Afrika. Oh, dia mencintai Afrika. Dia telah menyelamatkan jumlah yang tidak dapat dihitung, saudara sekalian. Kita harus sanggup membedakan. Lalu kita masuk ayat yang ke-26. Ketika gandum itu bertumbuh dan mulai berbulir, nampaklah juga lalangnya itu. Dari mula-mula sangat mirip sekali, tidak dapat dibedakan. Kalau Kristen gandum itu berdoa, Kristen lalang pun bisa berdoa. Kalau Kristen gandum itu melayani, lalang pun bisa melayani. Tidak ada bedanya seolah-olah. Tapi begitu mereka mulai bertumbuh, dipakai oleh iblis menjadi alatnya, lalang itu. Lalu terlihat satu membangun, satu memusnahkan. Saudara sekalian, ayat yang ke-27, maka datanglah hamba-hamba dari pemilik ladang itu berkata, bukankah benih yang baik yang kamu tabur? Tapi mengapa sekarang tumbuh lalang? Mereka bingung mereka. Mengapa gandum itu kok bisa tumbuh menjadi lalang? Tapi pemiliknya tahu, mengatakan seorang musuh yang melakukannya. Saudara sekalian, sebagai pekerja Tuhan kita harus mengetahui hal ini. Kita dapat membedakan siasat iblis yang berbeda dengan metode orang Kristen melayani. Di dalam Matius pasal 4, Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis. Kita coba lihat 3 muslihat iblis. Yang pertama, tatkala Yesus lapar, iblis datang, kalau kamu anak Allah, jika kamu anak Allah, perintahkanlah batu menjadi roti. Ini pragmatisme. Kalau lapar, cari makanan. Kalau haus, cari minuman. Nggak ada salahnya. Tapi logikanya yang salah. Jadi, anak Allah itu dinyatakan dengan suatu syarat, bisakah merubah batu menjadi roti? Kita lihat logikanya sama terjadi dalam gereja. Orang Kristen sakit, minta kesembuhan, boleh, baik, harus. Tanya, mengapa kamu berdoa? Ya, saya ini percaya Tuhan itu Maha Kuasa dan Maha Kasih. Dia Maha Kuasa, dia itu sanggup menyembuhkan. Dia Maha Kasih dan dia rela menyembuhkan, mau menyembuhkan. Tapi kalau pada suatu hari, ternyata penyakitnya itu tidak sembuh, lalu bagaimana? Iblis datang, suruh dia pilih 2 option. Option yang pertama, Tuhan itu Maha Kasih, tapi tidak Maha Kuasa. Dia mau menyembuhkan, tapi tidak bisa. Atau opsi yang kedua, Tuhan itu Maha Kuasa, tapi tidak Maha Kasih. Ya, dia bisa menyembuhkan, tapi dia tidak mau menyembuhkan. Pilih salah satu. Ini logika yang salah. Banyak orang Kristen jatuh karena hal ini. Yang kedua, Yesus tiba ke tempat yang tinggi. Katakan, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab Allah akan mengutus malaikat untuk menapang kakimu supaya tidak teranjuk kepada tanah. Adakah ayat yang demikian? Ada. Mazmur 91 ayat 12. Ada tercantum. Saudara sekalian, iblis tahu firman Tuhan, maka kita orang Kristen kalau tidak mau membaca firman Tuhan, kita malu. Tapi caranya iblis itu mengambil ayat tanpa konteks, out of context. Dia memberikan ayat yang ke-12 tapi tidak memberikan ayat yang 11. Ayat 11 mengatakan, saat kamu jalan. Tuhan akan mengutus malaikat melindungi. Bukan sengaja menjatuhkan diri ke bawah. Ada seorang Kristen mengatakan, Pak Pendeta, saya yakin
Allah Bapa itu lebih besar dari Tuhan Yesus. Saya katakan, siapa yang memberitahu? Oh, Alkitab. Memang ada. Yohanes pasal 14 mengatakan, Yesus mengatakan, Bapa itu lebih besar daripadaku. Tapi saya katakan, jangan memakai satu ayat untuk mendirikan doktrin. Kita harus lihat ayat-ayat yang lain. Dan keseluruhan dari firman Tuhan itu. Lebih banyak mengatakan, Yesus dengan Bapa itu satu, setara. Yohanes pasal 10, Yesus mengatakan, aku dan Bapa itu satu, ehad, satu. Dan Filipi pasal 2, Paulus mengatakan, Kristus itu setara dengan Bapa. Saudara sekalian, ini yang kedua. Ya. Contohnya banyak, tapi hanya satu yang saya berikan. Yang ketiga, iblis itu menyajikan sekularisme. Artinya dia ingin memproduksikan orang-orang Kristen yang duniawi. Look, Yesus dibawa ke tempat tinggi, diperlihatkan dunia dan kemewahannya. Katakan, ini semua aku berikan kepadamu dengan syarat sembahlah aku. Artinya Yesus tidak usah susah-susah naik kayu salib, menderita kesakitan. Semua ini milikmu. Saudara sekalian, iblis menggoda orang Kristen yang duniawi dengan 3 hal. Dengan harta, uang, dengan seksualitas, dengan kedudukan dan nama. Kalau kita tidak berpaling pada Tuhan, hati kita cenderung pada dunia, kita akan jatuh. Banyak pemimpin gereja telah jatuh. Oke, kita bahas selanjutnya. Ayat 28. Lalu kata hamba-hamba itu kepada tuannya, maukah Tuhan supaya kami ini pergi mencabut lalang itu? Kalau tahu lalangnya ada di sana, dicabut aja, kan beres. Oh, bukan. Tuhannya mengatakan jangan. Sekarang, jadi dalam gereja, walaupun kita tahu ada Kristen lalang, tapi jangan terlalu cepat bertindak. Semua diusir ke gereja, dari gereja. Tidak. Sebabnya menghakimkan itu Tuhan. Kita cuma minta Tuhan berikan kita hikmat untuk menghadapi Kristen lalang ini. Kita banyak berdoa supaya mencegah aktivitas dari iblis dalam gereja kita ini. Mengapa? Dikatakan kalau lalang itu dicabut, nanti gandum itu ikut tercabut. Sebab mereka, ingat, tumbuh bersama-sama. Dikatakan biarlah keduanya itu tumbuh bersama. Dan dalam satu gereja ada Kristen lalang, Kristen gandum, akarnya itu sudah berbelit jadi satu. Kalau lalang cabut, yang gandum tercabut juga. Saudara sekalian, lalu bagaimana? Seorang anggota pernah tanya pada saya, Pak Pendeta, bisakah lalang itu menjadi gandum? Saya katakan, tidak tahu. Dalam perumpamaan ini tidak dibicarakan. Jangan kita spekulasi mengatakan bisa atau tidak. Tetapi, ini pendapat saya. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya selalu memberi kesempatan yang sebanyak mungkin kepada pengunjung gereja untuk bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Gak peduli mereka itu lalang atau gandum, tidak peduli. Siapa yang datang, saya beri kesempatan. Lalu, maka di dalam pengaturan firman Tuhan, setiap minggu yang kelima, saya yang berkhotbah. Dan selalu menjadi evangelistic Sunday atau friendship Sunday. Di sana saya pasti memberitakan firman Tuhan di dalam hal keselamatan. Injil saya beritakan. Siapa tahu ada orang Kristen yang dia tidak tahu dia itu lalang. Tapi pekerjaan Roh Kudus menobatkan dia, itu adalah otoritas Tuhan. Bukan manusia yang berbuat sesuatu. Lalu bagaimana?
Ayat selanjutnya mengatakan, biarlah tumbuh bersama-sama, tunggu sampai waktu menuai. Waktu menuai yaitu pada akhir zaman. Oke. Penuai itu malaikat yang akan mengumpulkan, mencabut semua lalang, lalu dibuang dan dibakar. Mereka binasa sebab tidak mau bertobat. Lalu gandum ini disimpan dalam lumbungnya. Aman. Kita di lumbungnya. Oleh karena itu, once in Christ forever. Jadi sekali kita ada dalam Kristus, kita disimpan di lumbung, kita diselamatkan. Tidak perlu dibakar. Saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan yang akan memberikan kita suatu peringatan. Jadi kita tidak usah menghakimi siapa yang lalang, siapa yang gandum, tapi kita gembalakan gereja, kita merawat kerohanian orang-orang Kristen. Saudara sekalian, dalam masa pandemik ini, memang kita harus menjaga kebersihan, kita harus menjaga social distancing dan lain-lain. Tapi saya rasa yang paling penting, kita memperkuat immunity diri kita sendiri. Kalau kita sehat, maka kita tidak akan terjangkit pada coronavirus, Corona-19 ini. Ya, jadi kita menjamin, membina kerohanian dari jemaat, dan kita pun jaga-jaga, waspada. Kita sensitif dengan pekerjaan iblis. Saudara sekalian, hari ini adalah 5 Juli. Kemarin adalah July the 4th, di mana USA ini memperingati Independence Day, hari kemerdekaan. Sebab 200 tahun yang lalu telah ditandatangani Declaration of Independence, deklarasi kemerdekaan. Saya pernah lihat deklarasi itu di museum. Banyak tokoh-tokoh Amerika yang tanda tangan. Saya akan sebutkan 2 orang yang tanda tangan itu. Yang satu John Witherspoon, seorang pendeta. Yang kedua John Hancock, orang yang ternama. Pada suatu hari John Hancock ini pergi ke gerejanya John Witherspoon untuk berbakti pada minggu sore waktu winter, dingin sekali. Setelah khotbah ditanya oleh nyonyanya John Hancock, bagaimana khotbah tadi? Biasa aja. Memang temanya itu biasa. Jesus is the door. Yesus itu pintu. Itu bukan suatu pembicaraan yang dalam. Yesus pintu. Biasa saya tahu pintu itu apa. Ya, mereka pulang. Dingin, gelap. Sampainya di rumah, John Hancock ini membuka pintunya. Dia mengatakan, I see. Istrinya, of course you see. Tentu kamu melihat, sebab di luar gelap, di dalam hangat dan terang. Tapi John Hancock mengatakan, I see itu I understand. Saya sekarang baru tahu mengerti. I understand, I see. Mengapa? Saya tahu khotbah tadi itu Yesus pintu itu penting. Ya, pintu ini ada pintu ke surga. Karena dari surga kita harus melalui Tuhan Yesus. I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except by me. Saudara sekalian, pada waktu itu dia masuk ke rumah. Beda. Di luar sama di dalam beda sekali. Saudara sekalian, marilah kita mengambil satu keputusan. Kalau saudara masih di luar pintu, saudara di gereja, saya tidak mengatakan saudara ini lalang atau gandum. Saudara berada di dalam gereja, tapi saudara belum memasuki pintu keselamatan ini. Baiklah pada petang ini, pada saat ini, saudara berdoa, Tuhan,
Aku mau terima Engkau sebagai juru selamat. Aku mau memasuki pintu ini. Seperti John Hancock itu. Tadinya dia seolah tidak mengabaikan John Witherspoon yang khotbah. Begitu dia masuk, melihat rumahnya yang hangat dan terang. Ada bedanya di luar dan di dalam. Lalu dia berkata, "Oh Jesus, I want to get in." Saya mau masuk. Dan diselamatkan pada waktu itu. Saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati. Jangan di antara kita adalah lalang tapi tidak diketahui. Nanti kalau sampai pada akhir zaman, sudah terlambat. Baiklah kita semua menjadi Kristen gandum. Ya. Kita bermanfaat, kita diberkati, dan gereja kita diberkati juga. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Shalom Aleichem. Yawarikeka Yesus Hamasia. Kiranya damai sejahtera Yesus menyertai kamu, dan Tuhan memberkati kalian sekalian. Tuhan memberkati kalian sekalian. Amin. Terima kasih atas penyampaian firman-Nya. Saat ini kita akan persembahan. Jadi persembahan bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan di rekening BCA 864505870 atas nama Josephine. Saat ini kita naikkan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Oke, mari kita doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat kasih karunia-Mu. Sekali lagi Engkau masih mengasihi kami sampai pada detik hari ini. Bahkan Engkau mengutus anak-Mu ya Tuhan untuk melayani kami di saat ini ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami memberikan sedikit persembahan Tuhan, kiranya biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di persada ini. Terima kasih Tuhan, semua kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk penyampaian firman-Nya, pelayanan dari Pendeta Dr. David Pan.
Semoga Tuhan memberkati. Persada berikutnya adalah di tanggal 25 Juli hari Sabtu di waktu yang sama 19.30 malam. Ya, dan saat ini adalah doa penutup. Saya serahkan pada Pendeta Iwan Purnomo. Saudaraku yang ada di rumah, silakan berdiri di tempat saudara masing-masing, dan sekarang terimalah berkat Tuhan ini. Kiranya berkat kasih dari Allah Bapa yang limpah-limpah, damai sejahtera dan anugerah Tuhan Yesus yang melampaui situasi dan pergumulanmu masing-masing saat ini, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, kekuatan Allah Roh Kudus dilimpahkan kepadamu setiap orang, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Amin.